Takdir Ilahi Primordial Season 2. Sekte Xuanjian, setelah mengalahkan murid-murid Sekte Wuji dengan telak, menjadi sombong dan bertanya, apakah Sekte Wuji memiliki orang lain yang mampu bertarung? Pada saat itu, Jiang Yunfan melangkah maju dan menawarkan diri untuk menerima tantangan tersebut. Tindakan ini mengejutkan Sekte Xuanjian, serta para tetua dan murid Sekte Wuji. Mata mereka bergetar saat menatap Jiang Yunfan, dan para murid juga menatapnya dengan dingin. Apa arti Jiang Yunfan? Seorang pelayan rendahan berani menyebut dirinya murid sebuah sekte, dan dia bahkan menawarkan diri untuk ikut berperang. Apakah ini mengejek ketidakmampuan mereka? Jiang Yunfan, ini bukan tempat untukmu. Kembalilah ke sini dan sapu lantai. Jangan mempermalukan sekte. Seorang murid Sekte Wuji berbicara dingin, menegur Jiang Yunfan dan menyuruhnya pergi. Jiang Yunfan menoleh dan menatap murid itu. Matanya berbinar tajam, seperti pedang yang tajam, memancarkan aura yang mengerikan. Kau bilang aku telah mempermalukan sekte ini? Namun, yang memalukan sekarang bukanlah aku, melainkan kau. Sebagai murid sekte, kau mengandalkan warisan sekte dan memanfaatkan sumber daya kultivasinya. Tetapi apa yang telah kau lakukan? Dia berduel dengan Sekte Xuanjian, tetapi dikalahkan dengan mudah. Sekarang, tak seorang pun berani maju dan menerima tantangan. Aku menawarkan diri untuk bertarung demi sekte ini, tetapi kau mengatakan aku membawa aib dan kehinaan bagi sekte ini. Sungguh menggelikan. Kalian para murid yang terhormat dan ortodoks gemetar ketakutan. Kalian bahkan tidak sebaik seorang hamba rendahan seperti saya. Hak apa yang kalian miliki untuk mengkritik saya? Suara Jiang Yunfan lantang dan jelas, membuat para murid Sekte Wuji terdiam. Mereka hanya bisa menatap Jiang Yunfan. Lagi pula, Sekte Xuanjian dan para tetuanya hadir. Jika tidak, mereka pasti akan memukulinya dengan keras. Tatapan Zhan Fei tertuju pada Jiang Yunfan. Dia mengetahui tentang kinerja Jiang Yunfan selama periode ini. Sekarang, Sekte Wuji kalah dalam pertempuran demi pertempuran, dan Jiang Yunfan tampil ke depan, yang menyentuhnya dan membuatnya ingin menaruh harapan padanya. Jiang Yunfan menatap Zhan Fei dan berkata, "Tetua, mengapa Anda ragu-ragu? Dalam situasi saat ini, bahkan jika saya kalah dalam pertempuran, itu tidak akan menjadi masalah bagi Sekte Wuji. Lagi pula, tidak ada yang memenangkan pertempuran sebelumnya. Bagaimana jika saya menang? Mengapa Anda tidak mengambil risiko? Anda toh tidak punya pilihan." Beraninya kau berbicara seperti itu kepada orang yang lebih tua. Nada bicara Jiang Yunfan membuat para murid Sekte Wuji menegurnya. Tetapi Jiang Yunfan menepis mereka dengan nada meremehkan, sambil berpikir, mereka benar-benar pandai menyanjung. Mereka bahkan tidak mengizinkan kita mengatakan yang sebenarnya. Apakah aku terlalu lancang? Apakah aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Balas Jiang Yunfan. Baiklah, aku akan membiarkanmu mencoba. Lakukan yang terbaik, kata Zhan Fei. Jiang Yunfan benar. Lagi pula, itu tidak akan memberikan dampak yang besar, jadi dia tidak punya harapan. Karena Jiang Yunfan ingin mencoba, dia akan membiarkannya pergi. Itu sempurna, dia juga ingin melihatnya. Selama 5 tahunnya di Sekte Wuji, seberapa jauh Jiang Yunfan telah berkembang? Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan berbalik dan melangkah ke arena pertarungan bela diri. Dia menyeka hidungnya, matanya yang jernih menatap anggota Sekte Xuanjian. Bukankah kalian baru saja membual bahwa Sekte Wuji tidak punya siapapun untuk diandalkan? Sekarang setelah orang-orang datang, kalian semua terlalu takut untuk maju. Saat berbicara, ia tersenyum, tatapannya tenang dan sikapnya rileks, tanpa menunjukkan sedikit pun kesopanan. Adegan ini memancing tatapan mengejek dari para murid Sekte Xuanjian saat mereka memandang Jiang Yunfan. Mereka bahkan tidak ingin memperhatikannya. Mereka jelas telah mendengar apa yang dikatakan para murid Sekte Wuji sebelumnya. Pria ini hanyalah seorang pelayan rendahan dari Sekte Wuji. Lucu rasanya memikirkannya. Sekte Wuji benar-benar kekurangan talenta. Sungguh tidak masuk akal jika mereka mengirim seorang pelayan rendahan ke atas panggung. Tetua, ayo kita pergi. Orang ini tidak layak kita buang waktu. Ning Tianzhao dari Sekte Xuanjian berbicara dengan tenang, tanpa pernah melirik Jiang Yunfan. Seolah-olah hal itu akan menodai matanya. Baiklah, Lin Qing mengangguk. Jika Sekte Wuji mengirim seorang pelayan rendahan ke medan perang, maka memang tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran, dan tujuan mereka sudah tercapai. Melihat tidak ada seorang pun yang mau melawan Jiang Yunfan, banyak murid Sekte Wuji yang tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Di atas panggung, Jiang Yunfan tetap diam. Ia memejamkan mata, dan tubuhnya dipenuhi energi yang mendalam, samar-samar bersinar seperti cahaya bintang. Aura di dalam dirinya sangat kuat dan luas. Lambat laun, para murid Sekte Wuji mengubah pandangan mereka. Tawa itu berubah menjadi keterkejutan. Bahkan Jike dan Qiao Yi pun terkejut. Mereka hampir tidak percaya bahwa ia benar-benar tukang serabutan Jiang Yunfan. Para tetua Sekte Wuji di atas, termasuk Zhan Fei, juga menatap tajam ke arah Jiang Yunfan. Tatapan mereka membeku. Jiang Yunfan, tingkat ke-6 dari alam mendalam. Ini mereka sungguh luar biasa. Hanya dalam waktu sekitar setengah tahun, ia naik dari tingkat ke-3 alam mendalam ke tingkat ke-6. Tidak ada murid Sekte Wuji yang mampu mencapai kecepatan seperti itu. Yang terpenting, Jiang Yunfan tidak menerima sumber daya kultivasi apapun dari Sekte Wuji. Dia mencapai ini sepenuhnya melalui usahanya sendiri. Inilah yang membuatnya semakin menyentuh. Untuk sesaat, Zhan Fei dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang rumit. Andai saja Jiang Yunfan tidak memiliki nama keluarga Jiang. Kemudian,
Sekte Wuji akan melahirkan seorang jenius yang tak tertandingi. Disayangkan aura yang dilepaskan Jiang Yunfan mengejutkan Ning Tianjiao dan yang lainnya. Mereka berbalik, mata mereka berbinar, jelas terkejut oleh kekuatan Jiang Yunfan. Rasa ingin tahu muncul di hati mereka. Seorang pelayan sekte ternyata memiliki kekuatan tingkat ke-6 dari alam mendalam. Ini tampaknya cukup menarik. Adik Jiang Ye, kau boleh pergi, kata Ning Tianjiao, dan anak laki-laki di sampingnya mengangguk dan berjalan menuju arena pertempuran. Pada saat ini, mata Jiang Yunfan juga perlahan terbuka. Senyum tersungging di bibirnya. Ayo kita lakukan, kata Jiang Ye dingin. Siapa namamu? Aku tidak mau berkelahi dengan orang yang tidak dikenal, kata Jiang Yunfan sambil tersenyum. Jiang Ye menundukkan matanya dan terkekeh pelan. Kau berani menanyakan namaku? Itu cuma lelucon. Jika bukan karena kekuatanmu, kau bahkan tidak layak berdiri di atas panggung pertarungan bela diri denganku. Jiang Yunfan tidak marah. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini dengan kekuatan. Tapi aku tidak suka kesombonganmu, jadi aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Dengan itu, Jiang Yunfan langsung menyerang Jiang Ye. Dia tidak menguasai teknik bela diri apapun. Kecepatannya berasal dari angin. Kekuatan angin membuat kecepatannya tidak kalah dengan teknik gerakan dan seni bela diri, dan dia sangat cepat. Jiang Ye merasakan angin bergerak, dan sosok Jiang Yunfan dengan cepat muncul di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Mereka berlarian sembarangan, tanpa strategi atau metode apapun. Dia bahkan tidak perlu menghunus pedangnya, berurusan dengan seorang pelayan rendahan tidaklah sepadan. Jiang Yunfan mengayunkan lengannya dan melayangkan pukulan yang kuat. Jiang Ye, dengan langkah mantap, juga melayangkan pukulan, bertabrakan dengan tinju Jiang Yunfan. Kekuatannya juga luar biasa di sekte Xuanjian. Meskipun dia tidak sekuat Ning Tianjiao dan kakak senior Gu Yang, dia lebih dari cukup untuk menghadapi seorang pelayan rendahan. Ledakan terdengar suara dentuman teredam, dan ekspresi Jiang Ye langsung berubah. Kemudian, tubuhnya terlempar jauh oleh kekuatan yang dahsyat, dan seluruh lengannya terasa seperti patah, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Pemandangan ini mengejutkan semua orang di sekte Wuji. Jiang Yunfan mengirim Jiang Ye dari sekte Xuanjian terbang dengan satu pukulan. Selain itu, ini adalah kekuatan murni. Bagian 12. Penampilan Jiang Yunfan mengejutkan semua orang, termasuk sekte Janji dan sekte Xuanjian. Para tetua sekte Wuji semuanya tampak tercengang. Para murid sekte Wuji juga menatap dengan mata terbelalak, jelas terkejut dengan kenyataan itu. Di atas arena pertempuran, Jiang Yunfan menggosok-gosok tinjunya. Dia tersenyum sambil menatap lawannya, Jiang Ye, seorang murid sekte Xuanjian. Tinjumu sangat keras, hampir mematahkan tanganku. Kata-kata ini langsung membuat wajah Jiang Ye muram. Pria ini ternyata munafik setelah mengalahkannya. Kekuatannya begitu besar hingga langsung membuat Jiang Ye terpental, dan sekarang dia berani mengatakan tangannya keras. Jika bukan penghinaan, bukankah ini sebuah penghinaan? Jiang Ye belum pernah dipermalukan sedemikian rupa, terutama oleh seorang pelayan rendahan dari sekte Wuji. Hal ini sudah membuatnya kehilangan muka. Kemarahan membuncah dalam dirinya, membakar seluruh keberadaannya. Dia ingin melumpuhkan Jiang Yunfan. Pelayan rendahan ini harus dipecat. Beritahu dia apa yang terjadi jika kamu bersikap arogan di depannya. Melihat perubahan ekspresi Jiang Ye, Jiang Yunfan tahu bahwa Jiang Ye telah diprovokasi. Pertempuran sesungguhnya masih akan datang. Namun yang tidak diketahui Jiang Ye adalah bahwa justru inilah efek yang ingin dicapai Jiang Yunfan. Dia ingin menggunakan Jiang Ye sebagai batu loncatan. Gunakan pertempuran ini untuk menunjukkan kepada para tetua dan murid sekte Wuji. Apakah Jiang Yunfan seorang yang tidak berguna atau seorang jenius? Pertempuran ini akan menjadi batu loncatan menuju ketenarannya di sekte Wuji, dan juga kesempatan baginya untuk mengubah hidupnya. Ekspresinya pun menjadi serius. Dibandingkan dengan Jiang Ye, dia masih kalah jauh. Jiang Ye lahir di sekte Xuanjian Ortodoks, sementara ia adalah murid rendahan sekte Wuji. Ia tidak menerima bimbingan apapun dan kultivasinya sepenuhnya dicapai melalui kerja kerasnya sendiri. Tingkat kultivasinya jauh lebih rendah daripada Jiang Ye, tetapi meskipun demikian, Jiang Yunfan tidak takut karena ia memiliki teknik visualisasi Taeksu. Itulah sumber kepercayaan dirinya. Itulah mengapa dia berani menjadi sukarelawan untuk misi tersebut. Jiang Ye telah maju menyerang dengan pedangnya, dan Jiang Yunfan siap bertempur. Dalam kesadarannya, matahari bersinar dengan cahaya cemerlang, sangat panas, dengan api tak berujung mengalir melalui tubuhnya. Api itu membuat darah Jiang Yunfan mendidih, dan pada saat itu, ia tampak berubah menjadi matahari, menerangi dunia. Api muncul di tangannya, berubah menjadi merah menyala. Meskipun hanya bola api kecil, hanya Jiang Yunfan yang mengetahui kekuatan di dalamnya. Mereka yang meremehkannya pasti akan menderita kerugian akibat kobaran apinya. Dan Jiang Ye yang ada di depan kita akan persis seperti itu. Kesombongannya membuatnya menjadi arogan. Jiang Yunfan melihat ini sebagai sebuah peluang. Itulah sebabnya dia secara bertahap memprovokasinya. Karena amarah membuat orang kehilangan akal sehat. Saat itulah kekurangan-kekurangan tersebut akan terungkap. Dengan begitu, dia bisa yakin akan menang. Pada saat itu, bola-bola apinya berlipat ganda, mencapai total 10, seperti matahari mini, berputar-putar di sekitar tubuh Jiang Yunfan. Dia menatap Jiang Ye, lalu melemparkan 10 bola api itu ke arahnya. Melihat cara Jiang Yunfan, Jiang Ye tak kuasa menahan tawa. Dia berani menggunakan cara seperti itu. Dia benar-benar tidak takut kehilangan muka. Ini bahkan bukan seni bela diri. Bagaimana mungkin ini bisa melukainya? Itu tidak masuk akal.
Para anggota sekte Xuanjian tak kuasa menahan tawa melihat pemandangan itu. Jiang Ye telah mengamankan kemenangannya dalam pertempuran ini. Melihat kemampuan Jiang Yunfan, tetua Lin Qing dari sekte Xuanjian tak kuasa menahan senyum sambil menatap tetua Zhan Fei dari sekte Wuji dan berkata, "Zhan Fei, apakah sekte Wujimu telah jatuh begitu rendah sehingga kau bahkan tidak mampu menghasilkan teknik bela diri yang layak?" Zhan Fei tampak agak malu mendengarnya. Namun, dia tidak bisa membantah hal ini karena Jiang Yunfan adalah seorang pelayan sekte Wuji dan dia tidak bisa menerima kultivasi sehingga dia tidak bisa berlatih seni bela diri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hari ini reputasi sekte Wuji akan dijunjung tinggi oleh seorang pelayan rendahan. Dia mendengus dingin dan terdiam. Lagi pula, dia tidak menyangka Jiang Yunfan akan menang. Ini hanya formalitas selama sekte Wuji tidak kalah terlalu telak. Sedangkan sisanya, itu tidak penting. Para murid sekte Xuanjian menertawakan keheningan sekte Wuji. Hal ini membuat para murid sekte Wuji pucat pasi. Tak perlu dikatakan lagi, mereka kembali menyalahkan Jiang Yunfan, mengeluh bahwa ia berani menantang tanpa memiliki kemampuan bela diri yang memalukan dan membuat sekte Wuji menjadi bahan olok-olok sekte Xuanjian sekali lagi. Jika Jiang Yunfan dapat mendengar pikiran mereka, ia pasti akan merasa tak berdaya. Ini salahnya sendiri karena tidak memiliki keterampilan bela diri. Apakah dia tidak mau belajar? Hanya saja sekte tersebut tidak mengizinkannya mempelajarinya. Sementara itu, pertempuran sudah berlangsung. Bola api Jiang Yunfan terus melesat ke arah Jiang Ye, tetapi semuanya dibelokkan oleh pedang Jiang Ye. Namun, pedang Jiang Ye terus maju tanpa henti menuju Jiang Yunfan. Dia berkata dengan dingin, "Jiang Yunfan, akui saja kekalahanmu. Bola apimu tidak bisa melukaiku. Itu hanya mengulur waktu. Percuma saja. Kau toh akan kalah dariku. Belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Jika kau bersujud kepadaku, aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, aku akan melumpuhkanmu di depan semua orang dari sekte Wuji hari ini. Aku beri kau 3 tarikan napas untuk mempertimbangkan. 3, 2, 1. Saat angka terakhir diucapkan, Jiang Yunfan tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Jiang Ye berhenti dan menatap Jiang Yunfan sambil tersenyum. Sepertinya mereka bersiap mengakui kekalahan. Di sisi lain, Zhan Fei mengepalkan tinjunya. Jika Jiang Yunfan benar-benar bersujud dan mengakui kekalahan di medan perang, sekte Wuji akan kehilangan muka. Meskipun dia bukan murid sekte Wuji, dia bertarung atas nama sekte Wuji. Jika sekte Xuanjian menyebarkan berita bahwa seorang murid sekte Wuji telah bersujud dan mengakui kekalahan setelah pertempuran ini, sekte Wuji mungkin akan menjadi bahan olok-olok dinasti. Tidak hanya Zhan Fei, tetapi para tetua lainnya juga sangat gugup, wajah mereka muram. Seharusnya mereka tidak membiarkan Jiang Yunfan naik ke panggung. "Berlututlah, lalu pergi dari sini," kata Jiang Ye dengan tenang. "Meskipun statusmu sebagai pelayan membuatmu tidak layak berlutut di hadapanku, aku terpaksa menerimanya." Pada saat itu, sikap arogan Jiang Ye sangat membuat Jiang Yunfan tidak senang. Namun, ia tetap tersenyum. Dia menatap Jiang Ye dan tertawa. "Kau salah paham. Yang ingin kukatakan adalah, jika kau berlutut di hadapanku, mungkin aku akan mengampunimu. Jika tidak, kau tidak akan mendapatkan kesempatan itu lagi nanti." Mendengar itu, ekspresi Jiang Ye langsung berubah dingin. Jiang Yunfan sebenarnya telah menipunya. Dia pikir dia pantas berlutut di hadapannya. Hanya seorang pelayan? Tidakkah dia takut umurnya akan semakin pendek? "Jiang Yunfan, kau tidak punya kesempatan. Aku akan melumpuhkanmu dan membuatmu menyadari bahwa pilihanmu akan membuatmu menyesalinya seumur hidup." Setelah Jiang Ye selesai berbicara, dia menebas dengan pedangnya yang dipenuhi cahaya dingin dan niat membunuh yang mengerikan. Pedangnya diarahkan tepat ke tenggorokan Jiang Yunfan. Jika mengenai sasaran, Jiang Yunfan akan mati di tempat. Namun, Jiang Yunfan tiba-tiba bergerak dengan kecepatan luar biasa, langsung menghindari serangan pedang yang mematikan itu. Kecepatan itu seperti angin. Teknik visualisasinya tentang kekosongan agung mengandung kekuatan angin. Meskipun Jiang Yunfan tidak pernah berlatih seni bela diri, kecepatannya sudah sebanding dengan teknik gerakan. Saat ia menghindar, sebuah bola api dilemparkan langsung ke punggung Jiang Ye. Bagian 13. Bola api itu menyentuh tubuhnya dan langsung terbakar. Satu percikan api dapat menyulut kebakaran padang rumput, dan saat ini, percikan api itu adalah api Dewa Matahari yang tidak dapat dipadamkan. Rasa sakit yang membakar menjalar ke seluruh tubuh Jiang Ye. Dalam sekejap, bangunan itu dilalap api. Pemandangan ini mengejutkan banyak orang yang hadir. Jiang Ye, yang awalnya memiliki keunggulan mutlak, seketika berubah menjadi obor manusia. Semua orang dari sekte Xuanjian menatap dengan mata terbelalak tak percaya. Bagaimana bisa begitu? Jiang Yunfan sebenarnya menghancurkan Jiang Ye dengan cara ini. Bola api itu, yang bahkan tidak dianggap sebagai seni bela diri, adalah sesuatu yang tidak bisa dipadamkan oleh Jiang Ye. Ini benar-benar tidak masuk akal. Keterkejutan itu tidak hanya terbatas pada sekte Xuanjian. Sekte Wuji juga terguncang, terutama Zhan Fei, yang wajahnya dipenuhi emosi. Saat ini, Jiang Yunfan sama sekali tidak terluka. Di sisi lain, Jiang Ye dilalap api yang menghanguskannya. Saat itu, anak tersebut berguling-guling di tanah dan menangis meraung-raung, sementara Jiang Yunfan berdiri di samping dan menyaksikan. Dia bertukar pandang dengan para tetua, tetapi tak seorang pun dari mereka berbicara. Meskipun Jiang Yunfan menggunakan beberapa taktik oportunistik dalam pertempuran ini, pada akhirnya ia berjuang untuk sekte Wuji dan meraih kemenangan.
Ini adalah kemenangan pertama bagi Sekte Wuji. Benda itu bukan dibawa oleh murid Sekte Wuji, melainkan diperoleh oleh seorang pelayan Sekte Wuji. Sejujurnya, mereka semua memiliki perasaan yang campur aduk. Melihat sosok Jiang Yunfan, mereka ragu untuk berbicara, sementara para murid Sekte Wuji di bawah agak tak percaya. Begitulah cara Anda menang. Itu terlalu mudah. Mereka merasa agak tidak nyaman, tetapi mereka dengan cepat menemukan alasan. Lawan Xiao Chen ceroboh dan meremehkannya, yang memungkinkan Jiang Yunfan untuk berhasil dengan memanfaatkan situasi tersebut. Begitulah cara mereka menghibur diri. Saya langsung merasa jauh lebih baik. Di arena pertempuran, Jiang Yunfan menatap Jiang Ye dan bertanya, "Jiang Ye, bagaimana perasaanmu?" Jiang Ye merasakan sakit yang luar biasa. Seluruh tubuhnya hangus menghitam. Rambutnya sudah lama hangus terbakar, begitu pula pakaiannya. Seandainya dia tidak diliputi kobaran api, dia pasti akan telanjang bulat di hadapan semua orang. "Jiang Yunfan, aku akan membunuhmu!" teriak Jiang Ye. Dan setelah mengatakan itu, dia kembali meraung kesakitan yang tak tertahankan. Para murid Sekte Xuanjian semuanya menatap dengan mata dingin dan penuh amarah. Jiang Yunfan, berani-beraninya kau mempermalukan Sekte Xuanjian seperti ini? Apakah dia ingin mati? Jiang Yunfan, berhentilah jika kau sudah siap. Seorang murid Sekte Xuanjian angkat bicara dari bawah. Dia adalah Ning Tianzhao. Tatapan matanya tertuju pada Jiang Yunfan, dan kedinginan di dalamnya membuat bulu kuduk merinding. Jiang Yunfan mendongak dan menatap matanya, tetapi senyum masih terukir di wajahnya. Dia menyilangkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Ning Tianzhao ya, aku ingin tahu apakah kau masih ingat apa yang dikatakan Jiang Ye tadi? Dia bilang dia akan memberiku kesempatan jika aku bersujud dan mengakui kekalahan, dan dia akan memaafkanku. Tapi aku juga memberinya kesempatan itu, dan dia tidak menghargainya. Bisakah kau menyalahkanku sekarang?" Kata-katanya menyebabkan energi pedang mengalir di sekitar Ning Tianzhao. Tingkat pemahamannya cukup untuk melampaui Jiang Yunfan. "Lalu apa yang kau inginkan?" Ning Tianzhao menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Jiang Yunfan tersenyum menjawab, dengan kilatan tekad di matanya. Minta maaf karena telah mempermalukan saya dan mempermalukan Sekte Wuji. Beraninya kau?" Mata Ning Tianzhao berkilat penuh niat membunuh. Dia pikir dia siapa, sampai-sampai kamu harus meminta maaf padanya? Ini sama sekali tidak masuk akal. Namun, Jiang Yunfan sama sekali tidak mempedulikan teguran Ning Tianzhao. Ia melirik Jiang Ye di medan pertempuran, yang kulitnya kini hangus hitam dan hampir roboh. Hal ini membuat para murid Sekte Xuanjian tampak sangat muram. Tujuan mereka melakukan ini adalah untuk mempermalukan para murid Sekte Wuji. Setelah berhasil, Jiang Yunfan muncul sebagai penyelamat. Awalnya mereka bermaksud menghancurkan semuanya sekaligus. Namun hasilnya adalah, Jiang Ye berhasil ditaklukkan oleh Jiang Yunfan dan hampir dikalahkan. Mereka tidak bisa mentolerirnya. Saat ini, mereka berharap bisa langsung terjun ke medan pertempuran dan membunuh Jiang Yunfan untuk melampiaskan kebencian mereka. Tetua Lin Qing dari Sekte Xuanjian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak mampu membuang waktu, karena Jiang Ye hampir pingsan. Selain itu, Jiang Yunfan hanyalah seorang pelayan rendahan dan bisa saja menjadi pion yang dibuang oleh Sekte Wuji. Tetapi Jiang Ye berbeda. Dia adalah seorang jenius dari Sekte Xuanjian. Jika dia mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Xuanjian. Melihat Jiang Yunfan saat ini, dia tampak tenang dan terkendali, tidak menunjukkan rasa takut akan ancaman apapun, seolah-olah dia sudah menyerah. Dia tidak berani berjudi. Jika Jiang Ye meninggal, Jiang Yunfan cukup membayar dengan nyawanya. Sekte Wuji tidak mengalami kerugian besar, tetapi Sekte Xuanjian kehilangan seorang jenius. "Jiang Ye, akui kesalahanmu," kata Lin Qing. Di atas panggung, tubuh Jiang Ye menggeliat-geliat dan dia hampir tidak bernapas. Matanya merah dan kesombongannya di usia yang begitu muda bukanlah hal yang baik. Namun, dia menuruti perintah Lin Qing, karena bagaimanapun juga, dia juga ingin hidup dan membalas dendam. Dia pasti akan membunuh Jiang Yunfan suatu hari nanti. "Maafkan saya salah," kata Jiang Ye. Jiang Yunfan berjongkok dan menatapnya. "Bicara lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu." Jiang Ye gemetar seluruh tubuhnya, bahkan sampai lupa akan rasa sakitnya. Dia menatap Jiang Yunfan dengan saksama, giginya terkatup seolah ingin menghancurkan mereka menjadi debu. "Aku salah." Sambil berteriak, dia pingsan. Dia terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Jiang Yunfan juga menarik kembali api Dewa Matahari. Para murid Sekte Xuanjian mengangkat Jiang Ye kembali, sementara di bawah, tatapan Lin Qing tertuju pada Jiang Yunfan. Tatapannya tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan, tetapi hatinya dipenuhi amarah yang tak terbatas. Dia perlahan berbicara, berkata, "Jiang Yunfan, hanya itu? Kau punya banyak keberanian. Kau sungguh luar biasa." Jiang Yunfan menanggapi hal ini tanpa sikap menjilat maupun arogan. "Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Tetua Xie Lin Qing." Setelah itu, dia berbalik, berniat meninggalkan arena pertempuran. Namun kemudian, sebuah suara memanggilnya. Dan lain-lain Jiang Yunfan mengangguk, dan Ning Tianzhao lah yang memanggilnya. Melihat luka-luka Jiang Ye, Ning Tianzhao sangat marah, karena bekas luka bakar ini mungkin akan tetap ada pada Jiang Ye seumur hidupnya. Dengan kata lain, Jiang Yunfan menghancurkannya. Kilatan maut terpancar dari matanya. Dia langsung naik ke panggung. "Saya ingin menantang Anda," kata Ning Tianzhao. Jiang Yunfan sedikit menyipitkan matanya. Ning Tianzhao sangat kuat, berada di tingkat ke-6 alam mendalam.
Meskipun tingkatan Jiang Yunfan sama, Jiang Yunfan dapat melihat perbedaannya. Terlebih lagi, orang ini telah membunuh orang, menunjukkan kekejamannya. Selain itu, dia pernah melukai Jiang Ye dengan parah. Sekarang Ning Tianjiao datang dengan amarah. Jika pertempuran terjadi, dia pasti akan membunuhnya. Jiang Yunfan berbalik dan melirik Zhang Fei dan yang lainnya. Jika dia menyetujui hal ini, akankah mereka menyelamatkannya ketika nyawanya dalam bahaya? Hati Jiang Yunfan bimbang. Namun, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kesempatan yang benar-benar fantastis. Ning Tianjiao dikalahkan oleh JK. Jika itu tergantung padanya, dia bisa menyaingi Ning Tianjiao. Penampilannya disaksikan oleh seluruh sekte Wuji. Itu akan membawanya selangkah lebih dekat ke mimpinya. Dia tidak punya apa-apa sekarang, jadi tidak ada yang tidak berani dia pertaruhkan. Jadi, dia menggertakkan giginya dan setuju. Oke, aku janji. Mendengar itu, Zhang Fei di atas tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Jiang Yunfan dengan tajam. Bagian 14. Kesepakatan Jiang Yunfan untuk melawan Ning Tianjiao mengejutkan banyak orang. Para murid sekte Xuanjian semuanya menatap kedua sosok di arena pertempuran. Wajah mereka menunjukkan seringai ganas. Dalam pertempuran ini, kakak senior Ning Tianjiao pasti akan memberi pelajaran kepada Jiang Yunfan. Mereka sepertinya sudah melihat keadaan Jiang Yunfan yang menyedihkan dan senyum mereka semakin lebar. Lin Qing mengangguk sedikit. Lin Qing juga merasa tidak puas dengan pertempuran barusan. Menahan napas. Kini, Ning Tianjiao melangkah ke atas panggung dengan penuh percaya diri. Ia yakin bahwa tak seorang pun dari sekte Wuji dapat menyaingi Ning Tianjiao. Di antara generasi sekte Xuanjian saat ini, Ning Tianjiao tak diragukan lagi adalah yang terbaik. Kemampuan berpedangnya, bakatnya, dan kekuatannya semuanya kelas atas. Jiang Yunfan hanyalah seorang pelayan rendahan. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan... Sekalipun seseorang mencuri teknik seorang guru dan mencapai tingkat ke-6 alam mendalam, tanpa dukungan keterampilan bela diri, itu tetap tidak layak disebut-sebut. Faktanya, dalam pertempuran sebelumnya, jika Jiang Ye tidak ceroboh, Jiang Yunfan tidak akan bisa menang. Sekarang setelah Ning Tianjiao naik ke panggung, Jiang Yunfan tidak punya kesempatan untuk melakukan comeback. Ning Tianjiao bukanlah Jiang Ye. Pola pikirnya sangat teguh, dan dia sangat dihormati di dalam sekte Xuanjian. Dia pasti tidak akan mengecewakannya, pikir Lin Qing dalam hati. Senyum merekah di wajahnya. Di sisi lain, para murid sekte Wuji tengah gempar. Apakah Jiang Yunfan bodoh? Ning Tianjiao sangat kuat sehingga bahkan kakak senior jika pun dikalahkan olehnya. Apa dia berani bertindak begitu sombong? Tepat sekali, mereka menjadi sombong setelah memenangkan satu pertandingan karena keberuntungan. Mereka benar-benar tidak tahu batasan kemampuan mereka sendiri. Mari kita lihat bagaimana dia mati kali ini. Dia pernah melumpuhkan Jiang Ye sebelumnya, dan kali ini, Ning Tianjiao pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Kurasa dia sudah lelah hidup. Suara-suara murid sekte Wuji mengganggu Zhang Fei, sehingga ia tak kuasa menahan diri untuk melirik ke arah mereka. Diam kalian semua. Zhang Fei menatap tajam para murid sekte Wuji dan berkata dingin, tempat macam apa ini? Apakah ini pasar sayur? Kalian semua adalah murid sekte Wuji, bukan tukang gosip. Jaga ucapan kalian. Jika kalian berani berkata apapun lagi, kalian semua bisa pergi dari sini. Kemarahan Zhang Fei tidak langsung membuat semua orang terdiam. Mereka semua terdiam seolah gemetar ketakutan. Mereka tentu saja tidak berani menentang otoritas para tetua. Namun ia juga bertanya-tanya mengapa tetua Zhang Fei tiba-tiba kehilangan kesabarannya. Pasti karena Jiang Yunfan tidak tahu apa-apa. Memang harus seperti ini. Di atas panggung pertempuran, Jiang Yunfan menatap Ning Tianjiao dengan ekspresi serius. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu tangguh. Ini juga pertama kalinya dia mengalami pertempuran sekuat itu, dan hanya ada dua kemungkinan hasil. Jika dia menang, dia akan menjadi terkenal di sekte Wuji. Jika dia kalah, dia mungkin akan mati oleh pedang Ning Tianjiao dan menjadi korban dari pedangnya. Oleh karena itu, dia sangat mementingkan pertempuran ini. Dia tidak ingin mati. Dia memikul beban yang terlalu berat. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Pada saat itu, hati Jiang Yunfan dipenuhi dengan tekad yang teguh. Dia harus memenangkan pertempuran ini. Dia tidak boleh kalah. Jiang Yunfan, sudahkah kau memikirkan bagaimana kau ingin mati? Tanya Ning Tianjiao, menatap Jiang Yunfan dengan suara dingin. Karena, di matanya, Jiang Yunfan sudah seperti orang mati. Jiang Yunfan tersenyum tenang mendengar kata-kata Ning Tianjiao. Aku bahkan tidak perlu melawan dalam pertempuran ini. Aku hanya takut kau tidak akan berani membunuhku. Senyumnya penuh percaya diri. Dia pasti tidak akan mati. Karena hidupnya adalah kunci bagi dinasti tersebut untuk mengungkap jati diri orang tuanya. Siapa yang bisa membunuhnya? Tidak seorang pun yang dapat diterima. Jika Ning Tianjiao berani membunuhnya, maka sekte Xuanjian harus bersiap menanggung murka dinasti. Namun, kemungkinan besar proyek ini akan dibatalkan. Namun bukan itu yang dia inginkan. Dia ingin memenangkan pertempuran ini dengan cara yang spektakuler. Begitukah? Selain bangsawan, tidak ada seorang pun yang tidak akan berani kubunuh. Kau telah menghancurkan hidup Jiang Ye. Hari ini, kau akan mati. Sambil berbicara, Ning Tianjiao melangkah maju. Energi mendalam mengembun dan mekar di ujung pedangnya. Mata Xiao Chen berkilat karena ada 7 energi pedang di depannya. Setiap tebasan pedang membawa aura niat membunuh. Sangat menakutkan. Energi pedang itu tampaknya mampu menghancurkan gunung dan bebatuan. Tubuhnya sama sekali tidak mampu menahan serangan pedang ini. Di dalam kesadaran Jiang Yunfan, kekuatan angin mengalir, kakinya diselimuti energi yang mendalam,
dan dia bergerak dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah angin bertiup di bawah kakinya. Namun Ning Tianjiao hanya tersenyum acuh tak acuh. Apakah berlari akan bermanfaat? Mati di bawah energi 7 pedang mutlakku adalah berkah bagimu. Begitu suaranya terucap, 7 energi pedang melesat keluar, menyerbu ke arah Jiang Yunfan. Kecepatan itu juga sangat cepat. Energi pedang mengejar Jiang Yunfan. Jika Jiang Yunfan lebih lambat sedetik saja, energi pedang akan menembus tubuhnya. Jiang Yunfan menatap Leng Ning. Di telapak tangannya, mengalir kekuatan petir, dan busur listrik melilit lengannya, seolah-olah ada ular petir yang melingkarinya. Mereka mengeluarkan suara berderak, yang merupakan benturan busur listrik. Jiang Yunfan tiba-tiba berhenti dan langsung menggunakan kedua tangannya untuk memblokir ki pedang 7 mutlak milik Ning Tianjiao. Mendesis energi pedang itu begitu tajam sehingga seolah mampu memotong petir. Sosok Jiang Yunfan terlempar ke belakang akibat energi pedang, tetapi tangannya tidak pernah melepaskan cengkeramannya. Matanya dipenuhi kegilaan. Hancurkan! Dia meraung, urat-urat di dahinya menonjol, kilat menyambar liar di tangannya, ular petir melilit energi pedang. Di bawah tatapan semua orang, Jiang Yunfan menghancurkan energi pedang 7 mutlak Ning Tianjiao dengan tangan kosong. Pemandangan ini mengejutkan para murid sekte Wuji. Jiang Yunfan bertahan dari 7 pedang ki absolut Ning Tianjiao ini. Ekspresi Jike agak muram. Dia telah dikalahkan oleh Ning Tianjiao, tetapi saat itu dia melepaskan energi pedang dengan jari-jarinya. Namun sekarang, dia melepaskan energi pedang dengan pedangnya, membuatnya jelas lebih kuat. Dia telah kalah dalam pertempuran itu, tetapi sekarang, Jiang Yunfan akan menghadapinya secara langsung dengan kedua tangannya dan menghancurkannya dengan paksa. Hal ini menyebabkan dia mengalami rasa kecewa yang mendalam. Dia berlatih di sekte Wuji selama lebih dari 10 tahun, tetapi pada akhirnya, dia tidak sebaik seorang pelayan di sekte tersebut selama 5 tahun. Tidak seorang pun bisa menerima ini. Matanya berkedip, dan bahkan jantungnya mulai bergetar. Di atas, beberapa tetua sekte Wuji berdiri di samping Zhan Fei, terkejut dan kagum dengan penampilan Jiang Yunfan. Sungguh jenius. Sayang sekali dia adalah keturunan keluarga Jiang, sungguh disayangkan. Zhan Fei juga dipenuhi emosi. Jiang Yunfan memang seorang talenta yang menjanjikan, sama seperti ayahnya. Sebelumnya Jiang Yunfan adalah pewaris takhta, dan sekte Wuji tidak dapat menjangkaunya. Sekarang, dia adalah seorang penjahat, dan sekte Wuji tidak berani menerimanya. Semua ini disebabkan oleh sebab dan akibat. Mata Zhan Fei berkedip. Seandainya saja dia tidak memiliki nama keluarga Jiang, dia tidak pernah mempelajari keterampilan bela diri apapun, menerima bimbingan apapun, atau memperoleh sumber daya apapun. Namun, dia tidak pernah menyerah selama 5 tahun terakhir. Meskipun terus-menerus ditekan dan ditolak, dia tetap tidak menyerah. Zhan Fei dapat melihat penindasan dan ketekunan di matanya. Jika itu adalah 5 tahun masa kultivasinya, ceritanya akan berbeda. Saya khawatir bahkan, Ning Tianjiao dari sekte Xuanjian pun tidak akan mampu menandinginya. Tetapi untuk saat ini, dia sudah melakukannya dengan cukup baik. Setidaknya, penampilannya telah melampaui penampilan Jike. Para murid sekte Wuji melampaui. Ning Tianjiao, kemampuan pedangmu tidak lebih dari ini. Lengan Jiang Yunfan tampak dipenuhi ular petir, berkelebat dan bergemuruh. Matanya memancarkan cahaya ungu, dan rambut panjangnya berkibar, bergerak tanpa angin. Pada saat ini, Jiang Yunfan memandang dunia dari atas seperti seorang yang superior. Bagian 15. Suara Jiang Yunfan terdengar sangat kasar. Tatapan mata Ning Tianjiao tampak muram. Harus diakui bahwa dia cukup terkejut murid itu mampu menahan 7 ki pedang mutlak miliknya. Murid tukang yang belum pernah berlatih seni bela diri apapun ini, sungguh di luar dugaannya. Namun, ini bukanlah alasan baginya untuk bersikap sombong. Dia tidak pantas mendapatkannya. Di mata Ning Tianjiao, Jiang Yunfan tidak lebih dari seekor semut. Sekadar semut yang tak berarti, berani-beraninya mereka berisik. Sebagai kultivator pedang, dia harus ditaklukkan dengan jalan pedang. Omong kosong. Ning Tianjiao mendengus dingin, bilah pedangnya sedikit bergetar, dan seketika itu juga, suara dengung pedang seperti raungan naga, menggema di telinga semua orang. Kilatan cahaya muncul di depan mata Jiang Yunfan. Di hadapannya, aura energi naga yang samar muncul, terbang keluar dari pedang Ning Tianjiao, dan langsung menuju ke arahnya, menyebabkan jantung Jiang Yunfan bergetar. Krisis melanda seluruh tubuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jiang Yunfan langsung berlari. Dia benar-benar bergerak secepat angin, yang kekuatannya mendorong seluruh tubuh Jiang Yunfan melintasi arena pertempuran seperti hantu. Energi pedang Ning Tianjiao terus meleset dari sasaran. Hal ini membuat wajahnya memucat. Jiang Yunfan, apakah yang bisa kau lakukan hanyalah melarikan diri? Katanya dingin. Mendesis Jiang Yunfan berhenti di tempatnya, melirik Ning Tianjiao, dan berkata dengan nada mengejek. Jika kau mengakui kekalahan, maka turunlah. Jika tidak, maka lanjutkan. Anda, Ning Tianjiao tidak bisa berkata-kata. Jiang Yunfan ini benar-benar tidak tahu malu. Di bawah panggung, para murid sekte Xuanjian menatap dengan saksama, menyaksikan energi pedang Ning Tianjiao berulang kali meleset dari sasaran. Mereka mengepalkan tinju, berharap bisa mengikat Jiang Yunfan dengan erat. Lin Qing berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tetap diam. Meskipun Ning Tianjiao tidak bisa berbuat apapun terhadap Jiang Yunfan saat ini, Jiang Yunfan bagaimanapun juga adalah murid terbaik sekte Xuanjian, dengan kemampuan pedang yang tak tertandingi, dan potensi untuk menjadi Grandmaster ilmu pedang bagi dinasti di masa depan. Bagaimana mungkin dia tidak mampu menandingi seorang pelayan biasa?
Candaan metode yang tidak lazim hanyalah metode yang tidak lazim dan tidak dapat dianggap serius. Sementara itu, para tetua sekte Wuji semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Namun, ada sedikit senyum di matanya. Jiang Yunfan memang memiliki beberapa pikiran jahat. Tentu saja, para murid sekte Wuji di bawah sana semuanya berpikir bahwa Jiang Yunfan telah dipermalukan sedemikian rupa, sehingga akan lebih baik baginya untuk mengakui kekalahan dan mundur dari arena pertempuran. Ini sungguh memalukan. Mereka menyimpan permusuhan yang tak dapat dijelaskan terhadap Jiang Yunfan. Mereka sengaja menargetkannya. Terus terang saja, mereka hanya iri. Iri dengan bakat Jiang Yunfan. Mereka adalah murid pemula, atau bahkan murid inti, dari sekte Wuji, tetapi mereka tertutupi oleh kecemerlangan Jiang Yunfan. Taklukkan arena penilaian dan kalahkan para murid sekte. Bakatnya sangat menakjubkan, membuat semua murid sekte Wuji takjub. Kini, para murid sekte Wuji telah menderita kekalahan demi kekalahan, tetapi Jiang Yunfan melangkah ke panggung dan langsung mengalahkan para murid sekte Xuanjian. Sekarang, dia telah menahan 7 ki pedang mutlak Ning Tianjiao tanpa terkalahkan. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Semua kejayaan direbut oleh Jiang Yunfan. Bagaimana mungkin mereka menerima ini? Namun mereka tidak pernah memikirkan masalah mereka sendiri. Sebaliknya, mereka malah menyalahkan Jiang Yunfan sepenuhnya. Sungguh ironis. Anak ini sedang melemahkan Ning Tianjiao, mencoba menguras kesabarannya agar dia bisa menemukan kelemahan dan menyerang begitu dia bisa mengalahkannya dalam satu pukulan, kata tetua Chu Feng sambil tersenyum, berdiri di samping Zhan Fei. Dibandingkan dengan murid-murid sekte Wuji, Jiang Yunfan tahu bagaimana bersikap fleksibel. Meskipun tidak ada praktik ortodoks, namun kekuatan mereka terletak pada kecerdasan dan kemampuan mereka untuk menghindari bertindak impulsif. Pertempuran ini mungkin tidak tanpa harapan. Mata mereka tertuju pada arena pertempuran, menyaksikan pertarungan antara Jiang Yunfan dan Ning Tianjiao. Gemuruh energi pedang itu menyapu masuk seperti hujan pedang, sebuah serangan yang luas. Ning Tianjiao telah kehilangan kesabarannya. Yang dia inginkan sekarang hanyalah agar Jiang Yunfan mati oleh pedangnya. Karena tidak ada tempat untuk bersembunyi, Jiang Yunfan akhirnya berhenti. Dia berjongkok. Dia menyentuh tanah di arena pertempuran dengan kedua tangannya. Matanya berkilat dengan cahaya ungu, dipenuhi kegilaan yang luar biasa. Ini adalah keputusan yang berani. Jika mereka berhasil, Ning Tianjiao pasti akan dikalahkan. Tidak, nyawanya dalam bahaya. Kemudian terserah Zhan Fei dan yang lainnya untuk memutuskan apakah mereka berani membiarkan pendosa ini, yang dipilih langsung oleh dinasti Xia Sheng, mati di sini. Ning Tianjiao, mari kita selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Jiang Yunfan tersenyum, dan kilat dahsyat mengembun di tubuhnya. Busur listrik berwarna biru keunguan itu sangat besar, langsung menyerap Jiang Yunfan ke dalam tubuh petir. Sementara itu, platform tersebut dipenuhi petir. Percikan listrik menyembur dari tanah. Mereka menghadapi langsung hujan pedang dari kehampaan. Jurusku disebut kesengsaraan petir. Gemuruh hujan pedang itu dahsyat, tetapi lebih dahsyat daripada guntur, yang merupakan kekuatan penghancur langit dan bumi, kekuatan alam, dan kekuatan para dewa. Keganasannya dan daya hancurnya sangat menentukan. Meskipun Jiang Yunfan telah memahami kekuatan petir, dia masih merasa tidak enak badan, bahkan dengan dirinya sendiri sebagai wadahnya. Darahnya bergejolak, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Namun, tatapannya sangat tegas. Dia tidak takut mati, tapi Ning Tianjiao takut. Selama dia masih takut, Jiang Yunfan telah menang. Karena mereka yang berani mempertaruhkan nyawa mereka tidak peduli dengan hidup atau mati. Pada saat ini, petir langsung menghancurkan hujan pedang yang jatuh dari kehampaan. Sementara Ning Tianjiao diselimuti petir, melesat ke udara, dan terus-menerus disambar petir. Kulitnya pecah-pecah dan berdarah deras. Dia menjerit kesetongkuan saat pedang di tangannya hancur berkeping-keping. Proses tersebut berlangsung selama 10 detik. Ini adalah batas kemampuan Jiang Yunfan. Melanjutkannya hanya akan kontraproduktif. Bahkan setelah 10 detik, Ning Tianjiao masih dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak kalah cakap dari Jiang Ye. Pakaiannya berlumuran darah, rambutnya lurus dan hangus hitam, dan dia tergeletak di tanah, kejang-kejang, dengan asap hitam keluar dari mulutnya. Ning Tianjiao dari sekte Xuanjian tidak berdaya untuk bertarung. Dia kalah. Jiang Yunfan berdiri dan menatap para jenius sekte Xuanjian dan tetua Lin Qing. Ekspresinya tidak baik, tetapi dia masih berhasil tersenyum. Tetua Lin, Anda terlalu memuji saya. Setelah mengatakan itu, dia melirik Ning Tianjiao di atas panggung, menatapnya dengan jijik, lalu berbalik dan berjalan meninggalkan panggung, menuju ke arah tetua sekte Wuji. Dia mendongak menatap Zhan Fei dan para tetua. Jiang Yunfan telah menyelesaikan misinya. Mata Zhan Fei berkedip, jelas terkejut. Senyum muncul di wajahnya. Bagus sekali. Jiang Yunfan tidak mengatakan apapun dan mundur selangkah. Para murid sekte Xuanjian menurunkan Ning Tianjiao. Lin Qing menyipitkan matanya, menatap Zhan Fei dan Jiang Yunfan, lalu berkata dengan tenang, Zhan Fei, anak ini luar biasa. Kau harus mendidiknya dengan baik. Jangan biarkan dia mati. Tidak perlu khawatir, jawab Zhan Fei. Lin Qing berbalik dan pergi bersama anak buahnya, meninggalkan sekte Wuji. Bahkan setelah sekte Xuanjian pergi, para murid sekte Wuji tetap terkejut. Jiang Yunfan mengalahkan Ning Tianjiao. Dia memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Untuk sesaat, semua orang terdiam, menatap Jiang Yunfan dengan ekspresi yang sulit dipahami. Jiang Yunfan, penampilanmu hari ini luar biasa.
Kau telah meningkatkan prestis sekte Wuji dan membalikkan keadaan. Aku dapat mengabulkan satu permintaanmu, kata Zhan Fei. Ekspresi Jiang Yunfan berubah sedikit. Dia berhasil melakukannya. Akhirnya kita telah menunggu momen ini. 5 tahun. Akhirnya, hari ini telah tiba. Pada akhirnya, semua upaya itu tidak sia-sia. Murid Jiang Yunfan ingin bergabung dengan sekte Wuji untuk berlatih kultivasi. Mohon izinkan saya, tetua. Bagian 16. Suara Jiang Yunfan bergema di seluruh medan perang sekte Wuji. Semua orang dapat mendengar suaranya dengan jelas dan lugas. Di atas, Zhan Fei dan para tetua lainnya telah lama mengantisipasi tindakan Jiang Yunfan, karena mereka semua dapat melihatnya akan terjadi. Ekspresi Zhan Fei berubah sedikit saat dia menatap Jiang Yunfan. Bocah itu mendongak, ekspresinya tegas, tidak rendah hati maupun sombong. 5 tahun pelatihan telah membuatnya sangat bertekad. Sejujurnya, dia juga tergerak oleh rasa iba. Mereka semua telah menyaksikan penampilan Jiang Yunfan baru-baru ini. Bakatnya jauh melampaui murid-murid sekte Wuji saat ini, dan ketekunannya bahkan lebih luar biasa. Jika itu orang lain, setelah 5 tahun, seseorang yang telah menjadi budak di sekte Wuji sejak usia 10 tahun, mungkin sudah menyerah sejak lama. Tetapi Jiang Yunfan tidak. 5 tahun tidak membuatnya depresi. Sebaliknya, itu membuatnya semakin radikal. Ini benar-benar langka. Selain itu, dia adalah keturunan bangsawan, status yang sama sekali tidak dia hargai. Saat ini, dia tampaknya hanyalah Jiang Yunfan. Zhan Fei tetap diam. Jiang Yunfan tidak terburu-buru. Dia hanya berdiri di sana, menunggu dengan tenang. Menunggu balasan dari Zhan Fei. Mulai hari ini, Jiang Yunfan, seorang murid rendahan, dipromosikan menjadi murid tingkat pemula sekte Wuji dan diizinkan untuk berkultivasi. Suara Zhan Fei perlahan terdengar. Para tetua lainnya juga mengangguk sedikit. Mereka semua menyetujui Jiang Yunfan. Jika bukan karena status istimewanya, mereka pasti sudah berebut untuk mendapatkannya sejak lama. Para murid sekte Wuji tetap diam. Sekarang Jiang Yunfan juga menjadi murid sekte Wuji. Perasaan mereka menjadi sangat rumit. Pada akhirnya, apakah dia masih berhasil membalikkan keadaan? Di bawah ini, senyum akhirnya merekah di wajah Jiang Yunfan saat ini. Ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya selama 5 tahun terakhir. Dia berhasil. Terima kasih, tetua. Zhan Fei mengangguk, lalu memberi instruksi. Pergi dan kemasi barang-barangmu. Seorang murid akan mengantarmu ke tempat tinggal murid sekte nanti. Mulai besok, kau bisa berkultivasi bersama mereka. Murid itu mengerti. Dia berbalik dan berlari kembali ke gubuknya, berniat untuk memberitahukan kabar itu kepada Xu Tianran. Para murid pun berpencar. Zhan Fei dan para tetua lainnya berbalik dan kembali ke aula tetua. Ke-10 orang itu tetap diam sepanjang perjalanan. Setelah kembali ke aula utama, ke-9 tetua yang tersisa, semuanya menoleh ke arah Zhan Fei. Chu Feng mengerutkan kening dan berkata pelan, "Tetua, apakah ketua sekte tahu bahwa Anda berjanji kepada Jiang Yunfan untuk menjadi murid sekte Wuji hari ini?" Zhan Fei menggelengkan kepalanya. "Saya akan segera memberitahu Anda jika terjadi sesuatu." "Tetua, identitas Jiang Yunfan itu istimewa. Saya khawatir keluarga kerajaan mungkin." Para tetua semuanya khawatir tentang tekanan dari keluarga kerajaan. Zhan Fei sudah memikirkan hal ini, tetapi dia tetap menyetujui permintaan Jiang Yunfan. Matanya berkedip. Kita semua telah melihat usaha Jiang Yunfan selama 5 tahun terakhir. Kurasa kita harus memberinya kesempatan. Lebih baik jika keluarga kerajaan tidak tahu. Jika mereka tahu, tidak akan terlambat untuk mencabut status murid Jiang Yunfan. Setelah mengatakan itu, Zhan Fei menghela napas dalam hati. "Jiang Yunfan, aku telah menjalankan tugasku kepadamu. Sekarang terserah keluarga kerajaan untuk memutuskan." Jiang Yunfan berlari kembali sejauh itu. Kakinya hampir tidak menyentuh tanah, terengah-engah. Xu Tianran sedang mengambil air ketika dia melihat Jiang Yunfan, dan mau tak mau terlihat terkejut. "Xiaofan, kenapa kamu pulang sepagi ini? Kamu tidak boleh bermalas-malasan. Jika para tetua tahu, kamu akan mendapat masalah." Sebelum Xu Tianran selesai berbicara, Jiang Yunfan memeluknya. Peluk aku erat. Wajahnya tersenyum, tetapi matanya dipenuhi air mata kebahagiaan. "Xiaofan, ada apa?" tanya Xu Tianran, agak bingung. Jiang Yunfan melepaskannya, ekspresinya berseri-seri. "Tianran, aku adalah murid sekte Wuji. Aku berhasil, kata Jiang Yunfan dengan gembira. Xu Tianran terkejut, namun tak lama kemudian senyum muncul di wajahnya. Nyata Jiang Yunfan mengangguk dengan panik. "Aku tahu kamu bisa melakukannya. Kamu telah gigih selama 5 tahun dan akhirnya berhasil." Jiang Yunfan memandang Xu Tianran. Ekspresinya menunjukkan keengganan. "Aku akan pergi besok." Xu Tianran memalingkan muka saat dia berbicara. Setelah 5 tahun bersama, mereka sudah lama terbiasa satu sama lain. Sekarang setelah Jiang Yunfan menjadi murid sekte Wuji dan akan pergi, Xu Tianran akan sendirian mulai sekarang. Anda bisa membayangkan bagaimana perasaannya. "Pergilah, di sanalah tempatmu sebenarnya. Tapi jika kau datang menemuiku, aku takut. Aku takut kau akan melupakanku, Xiaofan. Aku tidak punya kemampuan yang sesungguhnya. Aku menjual diriku ke pekerjaan rendahan di sekte Wuji demi ayahku. Aku tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. Kau satu-satunya temanku." Saat ia berbicara, Xu Tianran tiba-tiba menangis. Jiang Yunfan juga merasakan hal yang sama. Sebagai seorang pelayan rendahan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui situasi di dalam sekte Wuji?
Mereka adalah golongan terendah, bahkan lebih rendah dari manusia. Dia menepuk kepala Xu Tianran dan memaksakan senyum. Jangan khawatir, kau akan selalu menjadi sahabat terbaikku, Jiang Yunfan, selamanya. Kau harus menungguku. Ketika aku menjadi lebih kuat, aku akan melindungimu di sekte Wuji, dan tidak akan ada yang berani menindasmu. Xu Tianran mengangguk dengan antusias. Saat matahari terbenam, dua anak laki-laki yang saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup duduk di depan pintu menyaksikan matahari terbenam, alih-alih bekerja. Hingga senja, tidak ada yang dibicarakan malam itu, hingga fajar menyingsing. Pagi-pagi sekali, sebuah suara memanggil terdengar dari luar kabin. Jiang Yunfan. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan Jiang Yunfan keluar, di mana seorang siswi cantik terlihat. Dia sangat cantik, anggun, dan tenang, seperti kuncup bunga yang akan mekar. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis muda. Wajahnya yang cantik tampak lembut dan halus, dengan penampilan yang sangat merah muda dan manis. Dia berdiri tidak jauh dari situ. Apakah Anda datang untuk menjemput saya? Siswi perempuan itu mengangguk dan tersenyum. Namaku Qin Yu. Mulai hari ini, kalian akan memanggilku kakak senior. Dia mengedipkan mata pada Jiang Yunfan, terlihat ceria dan menggemaskan. Jiang Yunfan tersenyum. Ada orang-orang baik di sekte Wuji. Tidak semua orang membenci mereka. Setidaknya, orang-orang di hadapan saya berbeda. Dalam 5 tahun, ia telah mengalami begitu banyak hal, sehingga ia jauh lebih dewasa daripada remaja pada umumnya. Dia bisa melihat kejernihan di mata Qin Yu. Mohon tunggu sebentar kakak senior. Saya ada urusan mengobrol dengan teman sebentar, lalu saya akan pergi. Bagus. Jiang Yunfan kembali ke rumah. Xu Tianran sudah bangun. Sebagai murid tukang, dia tidak terbiasa berlama-lama di tempat tidur. Mereka memiliki pekerjaan yang tak ada habisnya setiap hari. Baiklah, saya pergi sekarang. Hati-hati, jika ada yang mengganggumu, abaikan saja. Jangan balas bicara. Datang saja padaku, oke? Xu Tianran mengangguk dengan antusias. Lalu dia mendesak Jiang Yunfan, cepatlah, kakak perempuanmu yang cantik sedang menunggu. Jiang Yunfan tersenyum, berbalik, dan pergi bersama Qin Yu. Di belakangnya, bocah kurus itu memperhatikan sosok yang pergi, dan akhirnya tak kuasa menahan air mata yang mengalir deras. Tapi dia tertawa, karena hari ini, sahabat terbaiknya telah mengabulkan keinginannya. Dia berhasil, dia ikut senang untuknya. Xiaofan, kamu harus terus berjuang. Aku menantikan hari di mana kamu menjadi orang yang kuat. Bagian 17. Dipimpin oleh Qin Yu, Jiang Yunfan tiba di kediaman murid sekte Wuji. Melihat hal ini, Jiang Yunfan tak kuasa menahan napas. Tempat ini jauh lebih baik daripada gubuk beratap jerami tempat saya tinggal selama 5 tahun. 5 tahun kerja keras, akhirnya membuahkan hasil pada hari ini. Perasaan Jiang Yunfan sangat kompleks, campuran antara kegembiraan, sukacita, dan nostalgia. Dia pernah menjadi putra mahkota. Jiang Wangcheng adalah tokoh yang kedudukannya hanya setara dengan kaisar. Sungguh memalukan bahwa kamu begitu bahagia hanya karena kamu pindah ke tempat baru. Memikirkan hal ini, Jiang Yunfan tak kuasa menahan tawa. Di sampingnya, Qin Yu menatap Jiang Yunfan dan berkata, "Adik Jiang, mulai hari ini, kau adalah murid sekte ini. Mulai hari ini adalah rumahmu. Aku akan menunjukkan kamarmu, lalu aku akan mengantarmu untuk mengambil jubah sekte. Tetua Agung telah menginstruksikan bahwa jika kau memiliki pertanyaan, tanyakan saja padaku." "Terima kasih kakak Qin," kata Jiang Yunfan sambil tersenyum. Saat keduanya masuk, semua murid sekte Wuji mengarahkan pandangan mereka ke Jiang Yunfan. Ekspresi mereka agak tidak ramah. Jika Qin Yu bisa melihatnya, Jiang Yunfan tentu saja juga bisa melihatnya. Namun, dia tidak mau memperhatikannya. Setelah melihat-lihat ruangan itu, keduanya pergi lagi. Saat mereka sampai di pintu, Jiang Yunfan tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia memandang sekelompok murid sekte itu dan berkata, "Aku tahu kalian tidak senang sekarang, dan aku tahu apa yang kalian pikirkan. Aku tidak peduli. Aku di sini untuk berkultivasi, bukan untuk membuat masalah, tetapi aku juga tidak takut masalah. Lebih baik hidup damai di bawah satu atap. Jika kalian memprovokasi aku, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Setelah mengatakan itu, Jiang Yunfan pergi tanpa memberi mereka kesempatan untuk membalas. Di sampingnya, Qin Yu mendengarkan kata-kata Jiang Yunfan dan sedikit terkejut. Dia dengan cepat menyusul Jiang Yunfan. "Adik Jiang, kau keren sekali." Dia mengacungkan jempol kepada Jiang Yunfan. Jiang Yunfan menjawab dengan senyuman. "Aku hanya menyatakan fakta. Kakak senior Qin seharusnya tahu masa laluku dan mengapa aku datang ke sekte Wuji. Di mata mereka, aku masih seorang pelayan rendahan dan pendosa. Aku terlalu malas untuk berurusan dengan mereka demi menghindari masalah di masa depan. Sebaiknya kita hidup rukun," kata Qin Yu. Hidup dalam harmoni. Jiang Yunfan tidak tahu harus berkata apa. Dia tentu ingin bergaul baik dengan mereka, tetapi mereka memandang rendah dirinya. Dan dia pun tidak merasakan apapun terhadap mereka. Yang selalu ia pedulikan hanyalah mengembangkan dirinya dan menjadi lebih kuat, karena dia memiliki terlalu banyak tanggung jawab. Setelah menerima pakaian dan tanda pengenal, Jiang Yunfan segera mengenakannya. Dan sekarang dia resmi menjadi murid sekte Wuji. Qin Yu, yang berdiri di samping, tampak agak linglung. Pemuda di hadapanku itu elegan dan tampan, dengan mata yang cerah dan tajam. Terutama auranya, yang tak tertandingi oleh orang biasa. "Kakak senior, apakah aku tampan?" Jiang Yunfan terkekeh.
Qin Yu tersipu dan menatap Jiang Yunfan. Kakak perempuan senior di hadapannya adalah teman pertamanya di Sekte Wuji, selain Xu Tianran. Kakak senior, bawa aku ke pavilion seni bela diri. Aku ingin memilih 2 teknik seni bela diri. Jiang Yunfan ingin memasukkan kultivasinya ke dalam agenda. Kita tidak boleh menyia-nyiakan statusnya sebagai seorang murid. Qin Yu mengangguk dan memimpin Jiang Yunfan melewati Sekte Janji. Sepanjang perjalanan, Qin Yu berbicara kepada Jiang Yunfan tentang peraturan dan ketentuan Sekte Wuji. Sebenarnya, Jiang Yunfan sudah mengetahui peraturan ini selama tahun pertamanya di sini, tetapi dia tetap tidak menyela Qin Yu dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena Jiang Yunfan sudah menganggap Qin Yu sebagai temannya. Tak lama kemudian, pavilion seni bela diri mulai terlihat. Jiang Yunfan sudah datang ke sini lebih dari sekali, tetapi belum pernah masuk ke dalam. Dia sudah lama ingin datang ke sini selama 5 tahun. Hari ini, mimpiku akhirnya menjadi kenyataan. Pavilion seni bela diri dijaga ketat, tetapi Jiang Yunfan kini memenuhi syarat untuk masuk. Ditemani Qin Yu, keduanya berjalan keluar bersama. Gulungan-gulungan yang begitu banyak itu menyilaukan mata Jiang Yunfan. Ia seperti anak desa yang baru pertama kali memasuki kota. Ekspresinya terus berubah-ubah. Adik Jiang, kamu hanya boleh mengambil 3 buku sekaligus dan mengembalikannya dalam waktu 1 bulan. Jiang Yunfan mengangguk. Kemudian dia mulai membuat pilihannya. Teknik kultivasi dan keterampilan bela diri merupakan hal mendasar bagi praktisi bela diri, karena dapat meningkatkan kekuatan tempur dan memperbaiki tingkat kultivasi. Seperti halnya alam semesta, mereka juga terbagi menjadi beberapa tingkatan. Alam ini terbagi menjadi 9 tingkatan, dan teknik bela diri serta metode kultivasi juga terbagi menjadi 9 tingkatan. Level-levelnya adalah surga, bumi, kegelapan, kuning, alam semesta, keabadian, banjir, dan padang belantara. Total 8 level. Level kuning adalah yang terendah, diikuti oleh level hitam, kemudian level bumi, dan terakhir level surga. Keempat level ini adalah 4 level terendah. Keempat tingkatan di atas adalah tingkatan terendah adalah tingkatan alam semesta, diikuti oleh tingkatan kosmik, tingkatan banjir, dan tingkatan terpencil. Di Sekte Wuji, meskipun terdapat teknik dan keterampilan bela diri yang tak terhitung jumlahnya, tingkat tertinggi hanya tingkat surga, dan teknik serta keterampilan bela diri tingkat keempat atau lebih tinggi tidak dapat ditemukan. Hanya sekte dan dinasti teratas yang dapat memiliki 4 peringkat teratas. Jiang Wangcheng dulunya memiliki teknik kultivasi dan keterampilan bela diri tingkat Yu, tetapi sekarang Jiang Wangcheng telah tiada. Tidak lagi menggunakan nama keluarga Jiang. Jiang Yunfan pergi ke rak buku sendirian dan mulai memilih buku satu persatu. Levelnya saat ini hanya berada di tingkat pemula dalam seni bela diri, jadi dia hanya bisa berlatih teknik dan keterampilan seni bela diri tingkat kuning. Tingkat kemampuan bela diri juga sesuai dengan tingkatan bela diri itu sendiri. Jiang Yunfan menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Saat ini, dia menguasai dao api, dao petir, dao angin ilahi, dan dao kayu. Dia tentu akan memilih metode kultivasi yang ampuh. Hal pertama yang menarik perhatian adalah teknik bela diri yang melibatkan api. Telapak api ilahi, tinju iblis berapi, jalan naga api. Namun, Jiang Yunfan memandang rendah mereka semua karena level mereka terlalu rendah. Peringkat kuning dibagi menjadi 9 tingkatan. Tentu saja, dia harus memilih salah satu yang sesuai dengannya. Jadi tidak boleh terlalu rendah, jika tidak dia akan menderita kerugian saat menghadapi musuh. Akhirnya, dia menemukan satu yang disukainya. Jurus bela diri tingkat kuning, peringkat ke-6. Jari api naga. Dengan satu jari, ia dapat menghancurkan lempengan batu, mematahkan emas dan baja. Seekor naga berapi melingkar di ujung jari, ganas dan mendominasi. Kemudian muncullah teknik-teknik bela diri dari jalan petir. Juga termasuk dalam kategori kuning, peringkat 6. Telapak petir. Pukulan telapak tangannya bagaikan guntur yang menggelegar dan kilat yang menyambar. Memiliki daya hancur yang sangat besar. Hanya jalan angin. Teknik gerakan yang dipilih Jiang Yunfan. 9 langkah roch angin, tingkat kuning 6. Qin Yu terkejut ketika melihat 3 buku panduan bela diri di tangan Jiang Yunfan. Adik Jiang, bukankah kau terlalu ambisius? Teknik kultivasi internal tingkat kuning kelas 6 akan menjadi keajaiban jika kau bahkan bisa menguasai 1 buku, namun kau telah memilih 3. Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan berkata, "Jangan khawatir kakak Qin, saya yakin dengan kemampuan saya." Menatap pemuda percaya diri di hadapanku. Qin Yu tidak mengatakan apapun lagi, tetapi dia tetap tidak mempercayai Jiang Yunfan. Keduanya berpisah setelah meninggalkan pavilion seni bela diri. Jiang Yunfan kembali ke kediamannya. Dia langsung kembali ke kamarnya dan mulai berlatih kultivasi. Pertama adalah jurus jari api naga. Jiang Yunfan membuka gulungan itu dan mengaktifkan teknik visualisasi Taishu. Teknik bela diri di hadapannya segera terlihat. Metode kultivasi di dalamnya ditampilkan dengan jelas di halaman tersebut. Api sejati matahari mengalir di dalam tubuhnya. Jiang Yunfan merasa bersemangat. Benar saja, teknik visualisasi Taishu dapat membantunya berkultivasi. Pada gulungan itu, seberkas cahaya berubah menjadi sosok kecil yang berulang kali memperagakan teknik jari api naga. Mata Jiang Yunfan berbinar, dan tubuhnya bergerak sesuai dengan kehendaknya. Lambat laun, dia menguasai esensi jari api naga dan menutup matanya. Cermati semua yang baru saja Anda pelajari. Kemudian, dia mengerahkan api sejati matahari, menunjuk dengan 1 jari, dan seekor naga api melesat keluar, raungannya menggema. Jari itu menembus pintu, menciptakan serangkaian suara gemuruh. Apakah praktik spiritual itu sulit? Bagian 18.
Jurus bela diri tingkat kuning kelas 6, Jari Api Naga, dikuasai dalam setengah hari. Kekuatannya sungguh luar biasa. Senyum tersungging di bibir Jiang Yunfan, dan matanya bersinar terang. Teknik visualisasi kekosongan agung bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan sebuah keajaiban. Dengan itu, siapa lagi yang bisa berkembang secepat dia? Siapa yang bisa tetap tak terkalahkan di hadapannya? Melihat pintu yang hancur hanya dengan satu jari, Jiang Yunfan merasakan berbagai macam emosi. Inilah kekuatan seni bela diri. Itu sangat dahsyat. Perasaan ini sungguh luar biasa. Suara keras itu menarik perhatian murid-murid sekte Wuji lainnya keluar dari kamar mereka. Pandangan mereka tertuju pada kamar Jiang Yunfan. Saat Jiang Yunfan keluar, dia melihat mereka semua menatapnya dengan marah, tetapi dia tetap tanpa ekspresi. Jiang Yunfan, apa yang sedang kau lakukan? Tanya seorang murid. Itu bukan urusanmu, jawab Jiang Yunfan dingin. Seketika itu juga, para murid di halaman gereja semuanya menjadi pucat pasi. Aku sedang menempuh jalanku sendiri, apa urusannya bagimu? Jiang Yunfan berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap mereka. Kau mengganggu kami. Mereka menjawab dengan keras, yang kemudian dibalas. Jiang Yunfan dengan tawa dingin. Mengganggu menginterupsi obrolan Anda. Dia mengabaikannya, berbalik dan kembali ke kamarnya, dan seseorang akan datang untuk memperbaiki pintu. Kini, Long Yan telah mencapai tujuannya. Jiang Yunfan terus berlatih jurus petir. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan bantuan teknik kontemplasi Void, dia menguasai jurus petir dalam kondisi yang sama, hanya dalam 1 hari. Kekuatannya sangat dahsyat. Jiang Yunfan sangat gembira. Dia membutuhkan metode yang begitu ampuh agar bisa bersaing dengan murid-murid sekte Wuji. Dia sekarang berada di tingkat ke-6 alam mendalam. Namun, dengan dukungan dari jurus api naga dan telapak tangan petir, Xiao Chen kini mampu melawan mereka yang telah memasuki tingkat ke-7 alam mendalam. Jiang Yunfan, jangan pergi terlalu jauh. Para murid sekali lagi terkejut dengan kultivasi Xiao Chen, dan mereka sangat marah. Wajah Jiang Yunfan juga terlihat agak tidak menyenangkan. Aku sedang bercocok tanam di kamarku sendiri. Sekalipun aku membuat suara bising, apa hubungannya denganmu? Kurasa kau hanya membuat masalah dari hal yang sepele. Mendengar itu, para murid semuanya tersenyum. Aku memang sengaja mencari masalah, apa yang bisa kau lakukan? Mereka berdiri bersama, menatap Jiang Yunfan yang mengabaikan mereka dengan acuh tak acuh. Dan begitulah semuanya dimulai. Waktu yang tepat, dia baru saja mulai berlatih seni bela diri dan butuh latihan. Aku tidak akan menyinggung orang lain, kecuali mereka menyinggungku, kata Jiang Yunfan dengan tenang. Tetapi dalam sekejap, matanya menjadi sangat tajam, seolah-olah angin dingin bertiup langsung ke orang-orang di bawahnya, menyebabkan mereka menggigil tanpa sadar. Namun mereka tidak takut. Di mata mereka, Jiang Yunfan masih tetaplah tukang serba bisa itu. Terpilihnya dia sebagai murid utama hanyalah sebuah kebetulan. Kekalahan Jiang Ye dan Ning Tianjiao dari sekte Xuanjian disebabkan oleh keberuntungan dan tipu daya, dan tidak dapat dianggap sebagai kekuatan sejati. Mereka wajar saja merasa iri, karena pada hari itu, Jiang Yunfan mencuri perhatian. Bagaimana mungkin mereka mentolerir seorang pelayan rendahan yang mencoba buang air besar dan kecil di atas kepala mereka? Mereka yang hadir semuanya adalah orang-orang yang pernah menindas Jiang Yunfan di masa lalu. Mereka menyadari hal ini. Jiang Yunfan tentu saja juga mengenalinya. Sekaranglah waktu yang tepat untuk menyelesaikan dendam lama dan baru. Dilihat dari penampilannya, sepertinya kalian akan menyerang. Jadi, kalian semua akan menyerangku bersama-sama, atau satu persatu. Kata Jiang Yunfan sambil menyilangkan tangan di depan dadanya, menatap mereka dengan senyum tipis. Di bawahnya, beberapa murid menunjukkan rasa jijik. Mari kita bertindak bersama. Ini menghina. Sekalipun Jiang Yunfan telah mencapai tingkat ke-6 alam mendalam, siapa di antara mereka yang hadir yang tidak? Apa haknya untuk bersikap begitu arogan? Selain itu, jika mereka semua menyerang bersama-sama, mereka tidak akan mampu menanggung risiko kehilangan muka. Jika kabar ini tersebar, reputasi saya akan tercoreng. Kemudian, salah satu dari mereka melangkah maju. Orang ini bernama Zhao Feng, dan dia berada di tingkat ke-6 alam mendalam. Di halaman ini, kekuatannya termasuk dalam 3 besar. Jiang Yunfan, kau dulunya seorang pelayan, dan kau masih tetap seorang pelayan. Jika kau bersedia melayani kami, berlututlah dan bersujudlah. Jika kau menyebutku sampah, aku bisa mengampuni nyawamu. Tetapi jika kau mengucapkan sepatah kata pun yang menunjukkan ketidaksetujuan, aku akan melumpuhkanmu. Zhao Feng memandang Jiang Yunfan dan mencibir. Jiang Yunfan sama sekali tidak takut. Kau berani melumpuhkanku? Identitasnya adalah senjata andalannya. Ekspresi Zhao Feng berubah sedikit. Selama aku tidak membunuhmu, semuanya akan baik-baik saja. Kalau begitu, mari kita coba. Dengan itu, Jiang Yunfan melangkah maju. Saat mengambil langkah kedua, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya dan menyerbu ke arah Zhao Feng dalam satu gerakan. Api mengelilingi jari-jarinya dan energi mendalam terkondensasi, dari mana raungan naga yang samar-samar terdengar, agak menusuk, dan pada saat yang sama, kekuatannya juga kuat. Mendesis, dengan satu jari itu, seekor naga berapi-api muncul. Zhao Feng tidak pernah menyangka Jiang Yunfan akan bertindak secepat itu. Saat dia bereaksi, sudah terlambat. Dia segera mengaktifkan energi dahsyatnya untuk melawan. Namun bagaimana mungkin dia bisa menahan kekuatan jari api naga? Seketika itu juga, kobaran api menembus aura pelindungnya, membuatnya terlempar. Dia batuk darah, jatuh ke tanah, dan pingsan.
Jika Jiang Yunfan menyerang dengan jarinya itu, Zhao Feng akan celaka jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Pemandangan ini membuat semua orang terkejut. Mereka tersentak. Sebuah jurus bela diri tingkat kuning kelas 6, jari api naga. Seseorang mengenali jurus bela diri yang digunakan Jiang Yunfan. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin? Jiang Yunfan baru memasuki tingkat ke-6 alam mendalam. Bagaimana mungkin dia menguasai jurus bela diri tingkat kuning tingkat 6? Dia baru menjadi murid kurang dari sehari. Dia pasti baru memperoleh jurus bela diri itu hari ini. Sebelumnya, mengingat status Jiang Yunfan, dia tidak akan bisa masuk pavilion seni bela diri sama sekali. Namun, dia menguasai jurus bela diri tingkat kuning tingkat 6 hanya dalam 1 hari dan dapat menggunakannya dengan begitu bebas. Bahkan murid pribadinya, seperti JK dan Qiao Yi, tidak dapat melakukan itu. Bagaimana mungkin Jiang Yunfan bisa melakukan itu? Mereka sungguh luar biasa. Namun, Zhao Feng yang berbaring di belakangnya adalah bukti terbaik. Semua ini benar. Ekspresi terkejut mereka membuat Jiang Yunfan merasa sangat puas. Itulah ekspresi yang persis dia inginkan. Sudah kubilang jangan macam-macam denganku. Aku malas berurusan denganmu. Tapi kau malah bersikeras untuk diintimidasi. Aku ingat semua yang terjadi sebelumnya, tapi aku terlalu malas untuk membalas dendam padamu. Bukannya berterima kasih, kau malah bertindak lebih jauh. Apa kau benar-benar berpikir aku masih Jiang Yunfan yang dulu? Seseorang yang bisa engkau manipulasi. Kata Jiang Yunfan dingin. Wajah semua orang pucat pasi dan muram. Kali ini, aku menahan diri. Lain kali, aku akan membunuh. Di sekte Wuji, kau tidak bisa membunuh, tapi aku bisa. Pernyataan ini benar-benar membuat mereka takut. Lagi pula, mereka hanyalah remaja berusia 14, 15, atau 16 tahun. Jadi tentu saja mereka takut mati. Terutama identitas Jiang Yunfan. Sekalipun dia membunuh seseorang, sekte Wuji tidak bisa berbuat apapun padanya, karena identitasnya penting dan istimewa. Namun, mereka tidak berani membunuh Jiang Yunfan. Gulungan Jiang Yunfan berteriak, dan sekelompok orang itu mundur, membawa Zhao Feng pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Jiang Yunfan berbalik, dan pada saat itu, gerbang di luar halaman didorong hingga terbuka. Seorang murid masuk. Dia adalah Qin Yu. Adik Jiang, ada seseorang yang mencarimu, katanya. Mendengar itu, Jiang Yunfan terkejut. Temukan dia di sekte Wuji. Siapa yang bisa menemukannya? Apakah ini alami? Tanya Jiang Yunfan sambil menatap Qin Yu. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Bukan dia, melainkan seorang wanita dengan sekelompok pengawal. Dia seorang putri dari keluarga kerajaan dan ingin Anda menemuinya. Mendengar itu, Jiang Yunfan sedikit mengerutkan kening. Dia sepertinya tahu siapa orang itu. Tidak melihat. Bagian 19. Suara Jiang Yunfan terdengar sangat tegas. Orang yang datang itu sudah mengambil keputusan. Di masa lalu, dia mungkin akan sangat gembira, tetapi sekarang, dia tidak merasakan apapun, bahkan sedikit rasa jijik. Wajahnya berubah dingin. Qin Yu terkejut dengan perilaku Jiang Yunfan. Sejak pertama kali bertemu Jiang Yunfan, dia selalu tersenyum dan menunjukkan sikap optimis. Namun kini, ketika dia bersikap dingin, aura yang kuat muncul. Hal itu menanamkan rasa takut yang tidak biasa pada orang-orang. Adik laki-laki Jiang, Qin Yu berseru. Jiang Yunfan menundukkan matanya dan berkata dengan suara rendah, Kakak Qin, saya tidak ingin bertemu dengannya. Jadi saya ingin meminta bantuan Anda untuk menolaknya dengan sopan dan menyuruhnya pergi. Dengan cara ini, akan lebih baik bagi kita berdua. Tapi dia sudah menunggumu begitu lama. Adik Jiang, dia seorang perempuan dan seorang wanita bangsawan. Jelas dia memperlakukanmu secara berbeda. Jika memang begitu, mengapa tidak bertemu dengannya? Jiang Yunfan berbalik. Ekspresinya berubah, dan ketidakpedulian pun muncul. Sampai jumpa, mereka telah melihat terlalu banyak hal di masa lalu. Tapi sekarang, apa yang bisa kita gunakan untuk bertemu? Yang satu adalah kepala istana dinasti Xia Sheng, dan yang lainnya adalah putra Jiang Wangcheng yang bersalah. Selisihnya terlalu besar, harga dirinya tidak akan mengizinkannya. Demikian pula, kebencian di hatinya tidak akan membiarkannya terjadi. Siapa yang menganugerahkan Jiang Wangcheng dengan kondisi seperti sekarang ini? Dia adalah Kaisar Xia. Dia adalah ayahnya. Anggota klan dan saudara perempuannya ditindas dan dipaksa bekerja seumur hidup mereka. Orang tuanya menghilang tanpa jejak. Dia sendiri disandera di sekte Wuji selama 5 tahun. Bagaimana dia bisa membayar kembali semua ini? Masalah ini dapat diselesaikan hanya dengan satu pertemuan. Hehe, meskipun Jiang Yunfan adalah seorang kriminal, dia tidak sejahat itu. Posisi mereka masing-masing tidak lagi memungkinkan kemungkinan sekecil apapun bagi mereka untuk bertemu. Jika demikian, mengapa repot-repot bertemu sama sekali? Lebih baik tidak bertemu, dia bukanlah orang yang berhati dingin. Setelah 5 tahun ditempa, dia menjadi sangat tegas. Inilah perkembangan karakter seseorang. Kakak Qin, maaf merepotkanmu. Jiang Yunfan akan berhutang budi padamu di masa depan, dan aku akan membalasnya suatu hari nanti. Melihat ketegasan Jiang Yunfan, Qin Yu tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik. Namun, tepat saat dia berbalik, sekelompok orang berjalan masuk ke halaman. Mereka adalah pengawal kekaisaran. Qin Yu terkejut. Di tengah barisan penjaga, berdiri seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun. Ia cantik alami dan berseri-seri bahkan tanpa riasan. Di usia yang baru saja mencapai usia dewasa, ia sudah memiliki potensi untuk menjadi kecantikan yang mampu menggulingkan kerajaan.
Ketika ia dewasa nanti, ia pasti akan menjadi sosok yang sangat memukau. Dia berdiri di sana, mengenakan jubah Phoenix. Mata indahnya sedikit berkedip, berkilauan penuh cahaya. Saudara Yunfan. Dia berseru dengan suara yang jelas dan tegas. Jiang Yunfan tidak bergerak atau menoleh. Qin Yu berlutut untuk memberi hormat. Qin Yu memberi salam kepada Yang Mulia Putri. Namun Xia Qingluan sepertinya tidak mendengarnya dan melangkah menghampiri Jiang Yunfan dengan senyum di wajahnya. Pesona muda gadis itu sangat memikat, senyumnya bagaikan pemandangan terindah di dunia. Sayangnya, Jiang Yunfan mengabaikannya. Ayah bilang kakak Yunfan sudah bergabung dengan sekte Wuji untuk berkultivasi. Itu luar biasa. Qingluan sangat merindukanmu kakak Yunfan. Lihatlah betapa besar Qingluan sekarang. Sambil berbicara, dia mengangkat roknya dan berputar-putar. Jiang Yunfan masih tidak menoleh. Xia Qingluan terkejut. Saudara Yunfan, kau... Jiang Yunfan mencibir, matanya penuh penghinaan. Dia menoleh ke arah gadis di depannya, putri dari dinasti Xia Sheng, dan berbicara dengan tajam. Xia Qingluan, apakah kau datang ke sini untuk menertawakanku? Jika demikian, Anda telah mencapai tujuan Anda dan dapat pergi. Jika Anda masih belum puas, saya dapat tetap di sini dan terus mempermalukan Anda. Jika kau sudah mencapai tujuanmu, ku harap kau pergi. Aku tidak ingin melihatmu karena wajahmu membuatku jijik. Mata Xia Qingluan berkedip. Dia menatap Jiang Yunfan dengan rasa terkejut dan kesal di matanya. Seketika itu, air mata menggenang di matanya. Beraninya kau, Jiang Yunfan, bersikap tidak sopan kepada Yang Mulia Putri. Kau pantas mati. Kapten pengawal itu menatap Jiang Yunfan dengan tajam. Suaranya berubah dingin, dan tekanan yang luar biasa terpancar darinya. Jiang Yunfan segera mengeluarkan erangan tertahan. Namun, dia tetap tenang. Tidak ada hal yang tidak akan berani dia lakukan. Apakah dia masih perlu mengikuti permainannya sekarang? Maaf, dia tidak bisa melakukan itu. Aku juga tidak mau melakukannya. Kalianlah yang kurang ajar. Gu Qingluan berbalik, matanya yang indah berkilat dingin saat menatap komandan penjaga yang tadi berbicara, memancarkan aura kerajaan. Beraninya kau memarahi kakak Yunfan. Dia adalah putra mahkota kota Jiangwang, calon Raja Jiang. Kau pikir kau siapa? Mendengar itu, ekspresi komandan penjaga berubah. Dia melirik Jiang Yunfan dengan tatapan jijik. Tetapi demi menyenangkan sang putri, dia tetap membungkuk dan memberi hormat kepada Jiang Yunfan. Yang mulia, mohon maafkan saya. Sebagai pengawal putri, saya berbicara tanpa berpikir. Mohon maafkan saya. Haha, melihat ini, Jiang Yunfan tersenyum. Senyumnya berlebihan dan tak terkendali. Yang Mulia Putra Mahkota. Aku sudah lama sekali tidak mendengar judul itu. Dia hampir terlupakan. Dia pernah menjadi putra mahkota. Mereka mengingatkannya sekali lagi. Xia Qingluan, apakah kau sudah muak dengan aktingmu? Jika sudah, pergilah. Suara Jiang Yunfan dingin menusuk, seperti es, langsung menembus hati Xia Qingluan. Ini sangat menyakitkan. Saudara Yunfan, apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Saat ini, mata Jiang Yunfan tampak merah padam. Dia menahan amarahnya, menenangkan diri, lalu berkata, kamu tidak mengerti. Kalau begitu, akan kujelaskan padamu. Xia Qingluan, aku bukan lagi putra mahkota, juga bukan pangeran muda kota Jiangwang. 5 tahun yang lalu, ayahmu, Kaisar dinasti Xia Sheng, mengirim orang untuk menumpas kota Jiangwang. Orang tua saya menghilang. Keluarga Jiang dan saudara perempuanku, semuanya dipaksa menjadi budak di tanah yang tandus. 5 tahun yang lalu, aku dilucuti segala harta benda, dan dikirim ke sekte Wuji sebagai pelayan dan sandera. Semua ini dipaksakan kepadamu oleh ayahmu, Kaisar. Apakah kamu sudah mengerti sekarang? Setelah Jiang Yunfan selesai berbicara, matanya merah padam. Mengungkit kisah-kisah lama ibarat pisau yang menggores jantungnya, menyebabkannya berdarah deras sekali lagi. Xia Qingluan tercengang, tubuhnya sedikit terhuyung, dan air mata mengalir di wajahnya. Dia menangis dalam diam. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kenapa kau menyembunyikannya dariku? Kenapa? Apakah Kaisar memerintahkan ini? Katakan padaku. Jawab aku. Xia Qingluan berteriak kepada para penjaga di belakangnya, seperti orang gila. Sikap seorang putri kerajaan telah lenyap sepenuhnya. Para penjaga semuanya berlutut gemetaran. Putri, Yang Mulia melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Pencurian harta kerajaan oleh Raja Jiang adalah kejahatan berat yang dapat dihukum dengan pemusnahan seluruh keluarganya. Tetapi Yang Mulia, karena menghormati keagungan Kaisar, telah menunjukkan kelonggaran. Diam. Xia Qingluan memarahi, air mata mengalir di wajahnya. Saudara Yunfan, maafkan saya, Qingluan terlambat. Bagian 20. Xia Qingluan memandang Jiang Yunfan, suaranya bergetar. Air matanya mengalir deras di wajahnya. Riasannya berantakan karena menangis, dan matanya merah serta bengkak. Ekspresi Jiang Yunfan berubah sedikit. Saudara Yunfan, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Qingluan benar-benar tidak tahu tentang ini. Setelah kami bertunangan, aku dibawa ke tanah leluhur oleh kakekku untuk beribadah. Aku baru keluar dari pengasingan kemarin. Aku memikirkanmu saat aku sedang berlatih pengembangan spiritualku. Selama 5 tahun, aku sangat ingin bertemu denganmu setiap hari, dan memanggilmu kakak Yunfan lagi. Aku tahu kau berlatih di sekte Wuji setelah aku meninggalkan tanah leluhur. Jadi aku datang menemuimu secara khusus. Aku ingin menunjukkan padamu bahwa adikmu Qingluan telah dewasa, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi di kota Jiangwang.
Aku benar-benar tidak tahu. Dia berbicara dengan penuh kesedihan, terisak tanpa henti. Hati Jiang Yunfan bergetar melihat pemandangan itu. Jujur saja, mustahil untuk tidak terharu. Karena dia melihat rasa sakit, kebingungan, kemarahan, dan dendam di mata Gu Qingluan, yang semuanya tidak bisa dipalsukan. Pada saat itu, hati Jiang Yunfan melunak. Bibirnya bergerak sedikit. Dia merasa kasihan pada gadis di depannya. Gadis kecil yang dulu selalu mengikutinya sambil berkata, "Kakak Yunfan, aku pasti akan menikahimu saat aku dewasa." Kini telah tumbuh dewasa dalam sekejap mata, berkembang menjadi wanita muda yang anggun dan sangat cantik. Namun, karena perselisihan keluarga, hatinya sekeras besi. Namun, dia tahu bahwa dia telah kalah di hadapan air mata Xia Qingluan. Kekalahan total. Keyakinan awal itu hancur dalam sekejap. Dia melangkah maju dan berjalan mendekat. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka air mata gadis yang menangis itu. "Qingluan, jangan menangis." Dia berbicara dengan suara pelan. Sama seperti bertahun-tahun yang lalu, dia sangat menyayangi adik perempuannya yang selalu mengikutinya seperti bayangan. Suaranya lembut. Ujung jarinya dengan lembut menyentuh pipinya. Gu Qingluan mendongak. Sepasang mata merah menatap Jiang Yunfan. "Saudara Yunfan, apakah kau percaya pada Qingluan sekarang?" Qingluan benar-benar tidak tahu apa-apa, dan dia juga percaya bahwa Paman Jiang tidak akan melakukan hal seperti itu, sama sekali tidak. "Aku akan segera kembali ke istana untuk memohon kepada ayahku, Kaisar, agar mengampuni Jiang Wangcheng dan seluruh klan Jiang." Jiang Yunfan mengelus kepala gadis kecil itu. "Gadis bodoh, tidak semudah itu untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Dengarkan aku." Xia Qingluan tampak sedih. "Tapi aku merasa kasihan pada kakak Yunfan, dan aku merasa kasihan pada saudari Yunxi. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan keras kepala. "Semua itu sudah berlalu." Jiang Yunfan berkata pelan. "Itu semua sudah berlalu. Aku sudah sangat senang kau datang menemuiku. Sungguh. Apakah kakak Yunfan masih akan menikahiku?" Xia Qingluan mendongak menatap Jiang Yunfan dan bertanya dengan lemah. Suaranya dipenuhi rasa kesal dan sedikit keras kepala. Dia ingin mendapatkan harapan dari kata-kata Jiang Yunfan. Mendengar itu, ekspresi Jiang Yunfan berubah. Hatinya dipenuhi kepahitan. Nikahi dia. Di masa lalu, hal itu tidak akan menjadi masalah. Mereka telah bertunangan sejak kecil dan akan menikah setelah dewasa. Tetapi sekarang, apakah hal itu masih mungkin bagi mereka? Jiang Yunfan tertawa mengejek dirinya sendiri. Salah satunya adalah seorang putri yang berada di posisi lebih tinggi dari semua yang lain, dari keluarga bangsawan. Salah satunya adalah putra Jiang Wangcheng, seorang narapidana dan seorang pelayan. Bagaimana mungkin dia pantas untuknya? Bagaimana mungkin aku pantas untuknya? Melihat ekspresi penuh harap Gu Qingluan, Jiang Yunfan merasakan sakit hati, tetapi dia tidak ingin berbohong padanya. "Qingluan sangat luar biasa. Tentu saja kakak Yunfan ingin menikahimu, tetapi jalan yang harus kau tempuh masih panjang, dan kau akan bertemu orang-orang yang lebih baik lagi di masa depan." "Saya tidak." Xia Qingluan menghindari tangan Jiang Yunfan. Kepalan tangannya terkepal erat. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Jiang Yunfan. "Aku ingin menikahi kakak Yunfan. Aku tidak akan pernah menikahi orang lain seumur hidupku. Kami sudah bertunangan. Perjodohan ini diatur oleh ayah dan Paman Jiang. Aku tidak akan menikahi orang lain. Kakak Yunfan, jangan menyerah padaku. Jangan." Air mata Xia Qingluan membasahi dada dan pakaian Jiang Yunfan. Jiang Yunfan berdiri di sana, ingin memeluk Xia Qingluan, tetapi lengannya terlalu berat. Dia tidak bisa mengangkatnya. Phoenix biru langit. "Kakak Yunfan, apakah kau masih ingat saat kita masih kecil? Kau mengajakku mengumpulkan telur burung, dan aku selalu mengikutimu. Meskipun kau mengeluh tentangku, kau selalu mengerti aku. Saat aku lelah, kau menggendongku. Saat aku haus, kau mencarikan air untukku minum. Saat aku lapar, kau mengajakku makan. Aku tahu kamu menyukaiku, kan?" Dia berbicara dengan suara teredam. "Apakah kau ingat ketika kau datang mengunjungiku di istana saat kita masih kecil? Kau selalu memberitahu setiap orang yang kau temui bahwa Xia Qingluan adalah calon istriku, calon putri Jiang. Apakah kau sudah melupakan semua itu? Kakak Yunfan, aku menyukaimu, dan hanya kamu yang kusuka." Air mata berlinang di mata Jiang Yunfan. "Kakak Yunfan, peluk aku, peluk aku." Mendengar permohonan Xia Qingluan, Jiang Yunfan memejamkan mata dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memeluk orang di depannya. Dia merasa sangat puas. "Jiang Yunfan, berani-beraninya kau," kata kapten pengawal itu, matanya berbinar-binar. "Yang mulia putri berasal dari keluarga bangsawan. Bagaimana mungkin seorang penjahat sepertimu bisa menyentuhnya?" "Diam!" Gu Qingluan melepaskan diri dari pelukan Jiang Yunfan, menatap kapten pengawal, dan berkata dingin, "Kakak Yunfan adalah calon suamiku. Kau pikir kau siapa, berani memerintahnya seperti itu? Pergi dari sini, kalian semua. Aku akan tinggal di sekte Wuji dan bersama kakak Yunfan. Yang mulia, Anda tidak boleh. Jika yang mulia raja mengetahuinya, Aku sudah mengambil keputusan. Kembalilah ke istana. Aku tidak butuh seseorang yang tidak menyukai kakak Yunfan untuk melindungiku." Setelah mengatakan itu, dia menggenggam tangan Jiang Yunfan dan kembali ke kamar. Kapten pengawal tampak muram, tetapi karena putri telah memberi perintah, mereka tidak berani membantah dan hanya bisa kembali ke ibu kota untuk sementara waktu menunggu perintah yang mulia. Adapun sang putri, bahkan jika Jiang Yunfan masih memiliki beberapa nyawa lagi saat itu, dia tidak akan berani menyentuh tubuhnya yang berharga.
Jadi mereka akhirnya pergi. Qin Yu mengikuti. Saat ini, hanya Jiang Yunfan dan Gu Qingluan yang tersisa di halaman. Gu Qingluan bersandar di dada Jiang Yunfan. Kakak Yunfan, aku dengar kau sekarang sudah bisa berkultivasi. Aku sangat senang. Kakakku dan yang lainnya bilang tidak adil bagiku bertunangan denganmu. Tapi aku selalu percaya bahwa kakak Yunfan sama sekali tidak seperti yang mereka katakan. Suatu hari nanti, kamu akan mampu menjadi pribadi yang benar-benar kuat. Kini, hari itu akhirnya tiba. Mendengar kata-kata Gu Qingluan, Jiang Yunfan merasakan kehangatan di hatinya, seperti arus kehangatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui dirinya. Qingluan, apakah aku terlihat sangat menyedihkan seperti ini? Kata Jiang Yunfan pelan. Gu Qingluan menggelengkan kepalanya. Tidak, kakak Yunfan akan selalu menjadi kakak Yunfan di hati Qingluan. Sambil berbicara, dia bergerak semakin mendekat ke Jiang Yunfan. Dia menggigit bibirnya, matanya yang indah berbinar lembut. Saudara Yunfan, aku punya cara untuk menyelamatkan klan Jiang. Mendengar itu, Jiang Yunfan menundukkan pandangannya. Metode apa? Dia mengumpulkan keberaniannya dan menatap Jiang Yunfan. Wajah cantiknya tampak sangat merona. Jika aku menyerahkan diriku padamu, kau akan menjadi suamiku yang sebenarnya, menantu dinasti Xia Sheng, dan semua masalah di kota Jiangwang akan terselesaikan. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup matanya.